Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saidah Amini Gajah, dengan NIM 23002044 dari kelas Manajemen Humas Seksi 198. Pada video kali ini, saya akan menyambung penjelasan saya dari video sebelumnya, yaitu konsep dasar public relation atau manajemen humas. Nah, pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya, yaitu tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup manajemen humas atau public relation. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu public relation, dan di sini saya akan mencoba mendefinisikannya lagi, apa itu public relation, agar kita kembali mengingatnya dan kita mudah untuk memaparkan materi tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup public relation ini. Nah, sederhana saja bahwa publik itu adalah orang-orang, masyarakat, ataupun lingkungan yang ada di sekitar organisasi kita. Publik itu adalah audiens atau tadi yang saya bilang adalah orang-orang yang ada di sekitar organisasi kita, baik itu publik ini atau audiens ini dapat berasal dari internal atau yang berasal dari dalam organisasi itu maupun dari eksternal yaitu dari luar organisasi. Nah, di sini masyarakatlah atau orang-orang yang di sekitar kita itu yang dianggap sebagai publik dari organisasi. Nah, saya misalkan di sini seperti dalam sebuah kampus atau universitas, sangat penting bagi sebuah kampus atau universitas itu untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, pemerintah, terutama orang tua mahasiswa atau calon mahasiswanya. Karena apabila kampus tersebut tidak melakukan pendekatan kepada calon orang tua atau para orang tua dari mahasiswa, maka para orang tua ini tidak akan bisa membangun relasi atau citra yang baik terhadap kampus itu. Nah, apabila orang tua tadi tidak memiliki pengetahuan atau citra yang baik terhadap kampus itu, dampaknya akan sangat signifikan, yaitu mereka tentu akan enggan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke kampus itu. Karena setiap orang tua tentunya ingin atau pengen anak-anaknya itu kuliah atau bersekolah di kampus yang terkenal, memiliki nama yang baik, memiliki citra positif. Tentunya mereka berharap tinggi terhadap anak mereka nantinya jika berkuliah di tempat yang sudah terkenal atau memiliki citra yang baik akan berdampak terhadap pekerjaan anaknya nanti. Nah, oleh karena itu, kampus ini atau kampus itu atau organisasi maupun perusahaan itu harus menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat atau orang-orang sekitar dari perusahaannya itu agar mereka mempunyai citra yang baik terhadap perusahaan atau organisasi itu maupun lembaga kampus seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, ini telah termasuk suatu pekerjaan dari seorang public relation loh teman-teman, yaitu menjaga, mempertahankan, atau mungkin membangun kepercayaan atau citra yang baik dari masyarakat. Karena kenapa? Membangun dan mempertahankan sebuah citra positif itu atau relasi dari masyarakat itu bukanlah sebuah hal yang mudah karena kita perlu melakukan banyak hal hanya untuk sekedar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau lingkungan sekitar terhadap lembaga, organisasi atau mungkin perusahaan kita itu. Nah, itu merupakan sebuah contoh sederhana dari public relation. Untuk mengkaji lebih dalam tentang public relation ini, kita tentunya harus mengetahui dulu apa itu fungsi, tujuan, dan bagaimana sih kedudukan atau mungkin peran public relation ini dalam sebuah lembaga, organisasi maupun perusahaan. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa saja fungsi-fungsi dari public relation itu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan 5 fungsi utama dari public relation itu. Yaitu yang pertama adalah membina hubungan yang baik atau kepercayaan yang baik. Seorang public relation harus bisa membina hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, sehingga akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan sasaran organisasi. Nah, di sini
Fungsi dari membangun hubungan yang baik dengan masyarakat itu tentunya untuk menumbuhkan kepercayaan mereka atau mungkin agar masyarakat sekitar itu tahu apa sasaran dari organisasi ini. Misalnya dalam sebuah perusahaan tadi, tujuan mereka adalah untuk memasarkan produk yang telah mereka buat atau jasa yang telah mereka sediakan. Atau mungkin dalam sebuah kampus atau universitas, membangun hubungan yang baik ini tujuannya adalah agar generasi-generasi selanjutnya pun tertarik untuk menyekolahkan anak-anaknya ke kampus tersebut, karena itu tadi dengan dia membangun hubungan yang baik tentu mereka juga akan masyarakat juga akan mempunyai citra yang positif atau opini-opini yang positif terhadap kampus tersebut. Nah, dan fungsi yang kedua itu adalah mengidentifikasi opini masyarakat. Nah, public relation ini itu tadi mengapa dikatakan bahwa tugas public relation ini tidak mudah, karena yang seperti poin yang kedua ini yaitu memastikan seperti mengidentifikasi opini masyarakat. Nah, public relation ini harus memastikan bahwa opini-opini masyarakat itu betul-betul baik terhadap mereka. Caranya bagaimana? Mereka langsung turun ke lapangan, memastikan, memperkenalkan baik itu kampus ataupun produk dan jasa yang mereka berikan, benar-benar apa yang mereka sampaikan, bagaimana yang mereka sampaikan itu yang tertanam dalam pikiran maupun perasaan masyarakat itu. Yang baik mereka sampaikan, yang baik pula yang dipikirkan oleh masyarakat, tidak beda dari apa yang mereka sampaikan. Di sini mengidentifikasi opini masyarakat ini sangat penting, karena itu tadi agar tidak terjadi simpang siur antara penjelasan dari public relation itu dengan pemikiran-pemikiran baru dari masyarakat. Nah, apabila tadi mereka percaya di situ seorang public relation menyampaikan tentang produk atau jasanya, mereka pun akan memiliki opini yang positif. Dan yang ketiga adalah memberikan layanan kepada publik semaksimal mungkin. Di sini memberikan pelayanan yaitu public relation atau sebuah organisasi harus mengetahui bagaimana lingkungan masyarakatnya dan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Misal apabila mereka bertanya terhadap produk atau jasa itu, maka seorang public relation harus mampu melayaninya dengan sebaik mungkin. Memang setiap manusia tidak bisa memuaskan manusia lainnya. Apalagi misal seorang public relation mungkin tidak bisa memuaskan semua customer atau masyarakat di sekitarnya. Namun sedikit banyaknya seorang public relation harus mampu itu tadi memberikan argumen-argumen yang membangun di tengah masyarakat sehingga pelayanan itu dapat berjalan dengan baik dan memuaskan para customer atau masyarakat sekitar. Dengan mereka telah merasa mendapatkan pelayanan yang terbaik, tentunya mereka akan merasa yakin dong terhadap kehadiran organisasi itu di tengah-tengah mereka. Dan yang keempat yaitu menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan juga, bahwa kunci dari sebuah public relation ini adalah komunikasi yang baik. Komunikasi yang menghasilkan timbal balik atau respon yang baik dari masyarakat. Karena kenapa? Dengan komunikasi yang baik, informasi dapat disampaikan secara efektif dan diterima dengan baik pula oleh masyarakat. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu dengan komunikasi yang kurang baik, tentunya orang-orang akan enggan dong mendengarkannya atau tidak acuh terhadap apa yang ia sampaikan. Komunikasi yang baik juga akan dapat menarik simpati dari masyarakat. Ketika kita berbicara yang baik, masyarakat akan turut bersimpati terhadap apa yang kita sampaikan, sehingga mereka dengan sukarela mau menerima atau membeli produk yang telah kita pasarkan. Itu tadi dengan komunikasi akan membangun kepercayaan dari masyarakat. Pokoknya inti dari sebuah public relation itu adalah komunikasi yang baik, komunikasi yang menghasilkan hubungan timbal balik antara si public relation atau perusahaan dengan customer atau masyarakat sekitarnya. Dan yang kelima adalah menunjang pencapaian tujuan organisasi. Tentunya dong, seorang public relation itu dapat menunjang pencapaian tujuan organisasi apabila ia sukses dalam melakukan tugasnya. Karena
hidup dan matinya sebuah organisasi itu tergantung pada seberapa hebat public relationnya, seberapa hebat orang-orang yang terjun ke lapangan dalam memasarkan produknya, mengetahui unsur-unsur dari public relation itu sehingga mampu membangun citra yang positif, mampu membangun kepercayaan dari masyarakat. Itu tadi. Jadi, seorang public relation ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, dari beberapa fungsi seorang PR atau public relation itu tentunya dapat disimpulkan dong bahwa dari kelima itu akan saling beruntutan atau saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Seperti tadi, kita harus membina hubungan yang baik dulu dengan masyarakat agar menumbuhkan kepercayaan. Lalu mengidentifikasi opini masyarakat dengan tujuan agar tidak terjadi simpang siur informasi. Yang ketiga, memberikan layanan kepada publik sesempurna mungkin, yaitu dengan tujuan agar mereka puas terhadap pelayanan kita atau apa yang telah kita berikan. Yang keempat yaitu menciptakan komunikasi yang efektif untuk menarik simpati dari masyarakat atau customer sekitar. Dan yang kelima yaitu penunjang pencapaian tujuan organisasi. Kelimanya akan saling beruntutan dalam mensukseskan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari public relation. Di sini saya hanya akan menyampaikan 3 tujuan pokok dari public relation itu, yaitu yang pertama adalah memperoleh kepercayaan dan citra positif. Kan tadi di fungsi dia tuh berusaha membangun citra positif, dan kalau di tujuan ini, dengan mereka berusaha membangun, maka mereka akan memperoleh citra positif. Oleh karena itu, dari tujuan ini, public relation itu bertujuan untuk memperoleh citra positif dari masyarakat sekitar. Lagi-lagi, public relation ini bertujuan hanya untuk membangun citra positif dan kepercayaan di tengah masyarakat dengan cara komunikasi tadi. Itu tadi mengapa unsur-unsur tersebut atau fungsi-fungsi tersebut saling beruntutan. Karena pada dasarnya tujuan dari public relation ini yaitu untuk membangun citra positif di tengah masyarakatnya. Dan yang kedua yaitu menetapkan opini yang baik. Nah, tadi kan mereka sudah berusaha nih mengidentifikasi opini di tengah masyarakat, dan memang bahwa tujuan dari public relation ini adalah menetapkan atau mendapatkan opini yang baik. Setelah mereka identifikasi, berusaha memastikan masyarakat terhadap opini mereka, akhirnya mereka mendapatkan opini yang baik itu. Karena dengan komunikasi yang baik tadi, membangun opini-opini yang baik terhadap di tengah masyarakatnya. Dan yang ketiga yaitu menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, setelah mereka berusaha meyakinkan customer atau masyarakat, memberikan pelayanan yang baik, akhirnya mereka menghasilkan tujuan mereka, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan masyarakat atau customer di sekitarnya. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yang akan saya bahas adalah ruang lingkup atau pekerjaan apa saja sih yang dibebankan kepada seorang public relation, atau apa aja sih pekerjaan dari public relation itu. Yang pertama di sini saya dapatkan adalah konsultasi. Bahwa public relation itu mereka yang terjun ke lapangan, maka mereka juga tempat masyarakat berkonsultasi, bertanya, menanyakan tujuan dari organisasi itu, menanyakan tentang produk itu, dan lainnya. Di sini bukan hanya masyarakat yang akan berkonsultasi, tetapi pimpinan dari organisasi tersebut akan berkonsultasinya kepada public relation. Oleh karena itu, kenapa dikatakan bahwa seorang public relation ini kedudukannya itu hampir sama dengan pimpinan, karena dia yang akan berperan penting dalam organisasi itu. Dan yang kedua adalah berinteraksi dengan media untuk memastikan tadi opini-opini yang baik dan positif dari masyarakat terhadap organisasinya. Public relation ini memiliki tugas untuk memastikan opini setiap masyarakat itu baik terhadap organisasi itu. Dan yang kedua, mengelola komunikasi internal dalam organisasi. Tadi kan sudah saya jelaskan pada pengantar bahwa public relation ini komunikasinya bisa internal dan juga bisa eksternal, yaitu internal terhadap semua orang-orang yang berinteraksi dalam organisasi itu. Eksternal tadi yaitu terhadap pemerintah, masyarakat, dan
dan rekan-rekan pekerjaan lainnya mungkin dari luar organisasi itu. Lalu ruang lingkupnya yang selanjutnya yaitu membangun hubungan positif dengan komunitas lokal atau kelompok tertentu untuk mendukung citra positif organisasi tadi. Lalu lalu ruang lingkup yang selanjutnya yaitu menangani situasi kritis dengan cepat dan efektif untuk memitigasi dampak negatif terhadap reputasi. Nah, di sini mengapa public relation itu sangat penting? Karena mereka yang akan menangani situasi kritis. Karena kenapa? Public relation ini yang terjun langsung ke lapangan. Mereka yang terjun langsung ke lapangan, maka tentunya mereka yang tahu bagaimana situasi di lapangan, bagaimana respon masyarakat terhadap mereka, atau mungkin bagaimana permintaan pasar, dan bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada dahulunya, atau dalam artian bagaimana persaingan di pasar. Maka di sini mereka yang dapat menangani semua situasi tersebut. Bagaimana misalnya masyarakat tidak dapat menerima kehadiran mereka. Public relation ini yang akan berperan bagaimana caranya agar mereka dapat menerimanya. Itu tadi mengapa public relation dikatakan menangani situasi kritis dengan cepat dan efektif untuk memitigasi dampak negatif terhadap reputasi. Untuk menjaga reputasi nih, public relation itu berperan untuk menjaga reputasi sebuah organisasi. Itu tadi mengapa dikatakan bahwa hidup dan matinya sebuah organisasi tergantung pada seberapa hebatnya public relation-nya. Lalu yang selanjutnya yaitu merencanakan dan melaksanakan acara-acara untuk mempromosikan organisasi dan individu. Public relation ini sebenarnya kerjanya banyak di lapangan atau mereka yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dan selain itu mereka yang akan merencanakan dan melaksanakan acara-acara untuk promosi. Nah, kenapa? Mereka yang tahu bagaimana selera dari masyarakat itu. Dan selanjutnya yaitu membangun dan mengkomunikasikan program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Ini bukan hanya di sini, tadi mengapa tugas public relation itu bukan hanya eksternal atau terjun ke lapangan langsung, tetapi ia juga berperan dalam organisasi atau internal, yaitu tadi membangun komunikasi program-program tanggung jawab sosial perusahaan. Dia langsung mengkomunikasikan hasil riset atau hasil dari lapangan yang ia dapatkan, dikomunikasikan langsung terhadap pimpinan, diceritakan bagaimana situasi masyarakat, bagaimana permintaannya, dan sehingga nanti mereka dapat mendiskusikan solusi apa yang akan dilakukan. Lalu yang terakhir yaitu menjalin hubungan dengan pihak pemerintah untuk memahami dan mempengaruhi kebijakan yang dapat mempengaruhi organisasi. Nah, di sini tadi public relation itu menjalin hubungan baik di internal maupun di eksternalnya. Di internalnya otomatis seorang public relation itu harus bisa dong menjalin hubungan yang baik dengan pimpinan, terutama dengan rekan-rekan kerja di dalam organisasi. Lalu selain itu, seorang public relation juga harus memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Mungkin dari banyaknya pemaparan saya, mungkin banyak yang salah dan yang kurang. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.